Lanjut yang 75. Ibtalaituka, aku uji kamu, fi ilmi, dalam keilmuanku, bi ilmika, berdasarkan ilmumu, wabtalaituka, dan aku uji kamu, fi hukmi, dalam putusanku, bi hukmika, berdasarkan putusanmu. Ini bahasanya memang begitu, perlu diurai. Poin 75, terjemahnya, aku mengujimu dalam keilmuanku, berdasarkan keilmuanmu. Aku uji engkau dalam putusanku, berdasarkan keputusanmu. Aku mengujimu dalam keilmuanku. Jadi berdasarkan keilmuanmu. Jadi kita diuji oleh Allah dalam keilmuan Allah. Pertama sekali, bahwa ilmu yang kita miliki atau ilmu yang Allah berikan kepada kita ini sesungguhnya sangat minim sekali. Hanya sekedar formalitas saja. Kata Allah mengatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bahwa ilmu yang kuberikan kepadamu tidak lebih, hanya sedikit sekali. Dan bahwa ilmunya Allah adalah ilmu yang tak terhingga. Sehingga artinya kita diuji oleh Allah. Ya, diuji oleh Allah dengan keilmuan Allah yang sangat luas, berdasarkan keilmuanmu yang sangat sedikit tadi. Disitulah kita diuji bahwa yang terjadi adalah penderitaan kita karena tidak paham, ya, kesengsaraan kita karena salah perangsa, salah duga. Terlalu banyak orang yang tidak paham merasanya paham. Banyak orang yang tidak mengerti merasanya mengerti. Banyak orang tidak tahu dikiranya tahu. Dan ini adalah satu ujian. Masih mending juga sadar tidak tahu daripada merasa tahu ternyata tidak tahu. Nah, artinya bahwa apa saja segala sesuatu yang terjadi adalah sesuai dengan keilmuan Tuhan. Kita ini tidak tahu bagusnya kamu ini jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Kamu nggak tahu kan? Betul nggak? Ketika terbukti setelah Anda jadi orang kaya, rezekinya lancar, ternyata Anda bisa membuktikan kedermawanan Anda. Keponakan-keponakan yang pinter-pinter disekolahkan semua. Rumah-rumah ibadah yang ada di kampungmu, di kecamatanmu, kau bantu semuanya. Orang-orang miskin, anak yatim piatu itu sudah rutin disantuni setiap ini. Keberkahannya berlimpah ruah. Semua orang menikmatinya dan semua orang mendoakan kamu semuanya. Iya, kamunya juga bahagia, hidupnya bisa menikmati, mobilnya bagus, rumahnya bagus, segala macam.
baru yakin Anda kaya lebih baik daripada Anda miskin. Ketika jatuh miskin, Anda menjadi seorang pencuri kok. Tipu sana, tipu sini. Betul nggak? Berarti bagus kaya, bagus miskin. Watak semacam itu tuh. Bagusnya kaya. Nah, sekarang ada seseorang, kita nanya, ini orang ini bagusnya kaya atau miskin? Allah yang tahu. Kamu tidak akan tahu dengan berdasarkan riset apapun, nggak mungkin akan benar. Penelitian, kajian psikologis, sekolahnya, pendidikannya, wataknya, semuanya, silahkan. Nanti akan berbeda. Yang tahu bahwa dia itu bagusnya kaya atau miskin, Allah yang tahu. Disitulah adanya pertarungan antara engkau serahkan kepada ilmu Allah dengan satu pihak engkau bersikukuh membanggakan ilmu yang kau miliki itu. Nah, itulah yang terjadi. Ternyata begitu dikabulkan doanya jadi orang kaya, ternyata enggak pulang-pulang, istrinya menangis. Tiap hari cari cewek, di Saritem, di Gang Doli, di Kalijodo, di Sarkem. Apa Sarkem tuh? Pasar Kembang di Jogja, Malioboro. Tiap hari keliling cari cewek, ya Allah, ya Rabbi. Tiap hari berselingkuh, berfoya-foya, berjudi, mabok-mabokan, cari cewek, mencari kelezatan-kelezatan, uangnya dihambur-hamburkan untuk mencari kesenangan-kesenangan. Begitu dimiskinkan oleh Allah, bukan KPK yang memiskinkan, Allah yang memiskinkan. Tidak ada manusia bisa memiskinkan kecuali hanya Allah kok. Begitu jatuh miskin, akhirnya setiap hari ada di masjid. Iya, sholat 5 waktu berjamaah, baca Quran lagi. Jadi kesimpulannya apa? Bagus kaya atau bagus miskin? Bagus miskin. Tapi Anda yakin nggak bahwa Anda bagusnya miskin? Pak Rahmat, bisa nggak Anda meyakini bahwa saya ini mungkin bagusnya miskin? Sehingga Anda tidak pernah merasa menderita jadi orang miskin karena bagusnya seperti itu. Ya, saya mencoba, ini pengalaman spiritual yang terjadi dalam diri saya. Saya mengamati seringkali saya punya proyek-proyek besar yang nantinya bakal menjadi konglomerat, yang bakal uang saya sekian, itu selalu gagal di penghujungnya. Kesimpulan saya, jangan-jangan saya ini bagusnya miskin. Kalau saya uang saya udah 10 triliun, mana mungkin saya bisa ngaji begini. Mana mungkin Pak Edi bisa ketemu saya kok. Haji Fuad juga ngantri ya. Kalau uang saya udah 10 triliun ngantri. Iya. Dan juga dibatasi hanya 3 menit. To the point aja. Iya, sehingga hubungan saya kemanusiaan akan hilang. Hubungan yang dibangun berdasarkan materi sangat menyakitkan sekali kalau hubungan kita berdasarkan materi, hanya berdasarkan keuntungan uang dan sebagainya. Iya, oleh karena saya dalam keadaan seperti ini, maka hubungan persahabatan saya dengan siapapun, dengan Pak Rahmat, dengan Pak Edi, Kang Banu, Haji Fuad, maafkan sebagainya, sama sekali tidak berbau materi kok. Nggak ada urusan Haji Fuad kaya atau miskin, nggak ada urusan kok. Saya nggak ada urusan dengan uangnya Pak Edi ada berapa. Iya kan? Ya pokoknya rindu aja pengen ketemu gimana Pak Edi sehat dan sebagainya. Seperti itu. Nah kalau saya berdasarkan saya kaya uang saya triliun, orang yang tamu yang datang juga diseleksi kok. Sebagai apa sih Haji Fuadnya? Keperluannya apa?
Nah, pengen jadi supplier batu bara di PLTU gitu. Oke. Iya. Ampun gimana? Mencarikan buyer. Ya, supaya dicarikan buyer dari Jerman, dari Kanada. Apa produknya ini. Akhirnya kan saya kan menilai berapa modalnya, berapa usahanya, berapa uang yang diputarnya dan sebagainya. Saya tidak menanyakan moralitas seseorang kok. Gak ada urusan dengan moralnya. Ya. Kalau sudah hubungan kemanusiaan tidak lagi berpertimbangan moral, hanya materi, betapa gersangnya. Percaya nggak? Betapa gersangnya. Itulah makanya saya ingin mengatakan bahwa seorang laki-laki yang berselingkuh, ternyata setelah saya selidiki rata-rata istrinya cantik jelita kok. Karena dari awal dia membangun rumah tangga berdasarkan materi. Kecantikan juga materi kok sebetulnya. Iya, bukan karena moralnya, bukan karena keilmuannya. Ya, menikahi seorang perempuan karena dihafal Quran kan jarang. Iya, yang melihat perempuan karena sholatnya rajin, pakai jilbabnya rapi, bahasanya bahasa Romo Inggil, orangnya sopan, enggak kan, cantik kan. Maka ketika sudah berselang sekian tahun lamanya dia berumah tangga, istri cantik, dan itulah materi itu selalu menuntut lebih. Akhirnya berselingkuh, cari perempuan lain lagi yang cantik lagi. Terus. Itulah makanya di awalnya karena dia cantik ya maka jangan berharap kesetiaan akan berlangsung seumur hidup. Karena kecantikan juga tidak selamanya kok. Maka kesetiaannya selagi masih cantik. Kalau sudah tidak cantik, ngapain? Itulah persoalannya. Jadi artinya bahwa kita kembalikan lagi pada poin yang ke-70. 74 ya, wahai hambaku, ketika kubuka segala rahasiaku kepadamu, maka hilanglah segala kausalita. Kemudian ketika engkau sudah melihatku, maka hilanglah segala andalan. Sudah tidak lagi mengandalkan siapapun ini. Hanya Allah yang diandalkan. Sehingga dia sudah tidak terkagum lagi dengan kecantikan siapapun, keindahan siapapun, karena dia sudah mengenali keindahan Tuhan. Dia tidak takut menghadapi kekuasaan siapapun, karena dia telah melihat kekuasaan Tuhan. Dia tidak mengagumi dengan kepintaran, keilmuan seseorang, karena dia sudah mengetahui keilmuan Tuhan. Tidak ada lagi yang diandalkan kecuali hanya Tuhannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.